Manusia sebenarnya ingin menekan selama 100.000 tahun di bawah gunung. Hari ini aku ingin kau hancur bersama makhluk-makhluk ini. Dunia kultivasi yang susah payah aku bangun. Tidak bisa begitu saja kau. Sepertinya pelajaran yang aku berikan padamu sebelumnya belum cukup. Kali ini aku akan menggunakan. Tidak. 2 jari untuk menghadapimu. Akan kubiarkan kau melihat sebelum mati apa itu kekuatan penghancuran dunia. Kekuatan penghancur dunia. Maaf, tidak bisa menahan diri. Segel mulai melonggar lagi. Jika tidak memperkuat segel, menjadi orang biasa, dunia ini akan mengalami masalah. Sao Ergo. Kau datang untuk monyet iblis, kan? HMPH, kerah hitam penuh dengan harta. Tidak boleh membiarkan kau, kakekku, mengambilnya dengan mudah. Hahaha. Dengan kekuatanmu yang sedikit ini. Bahkan untuk menyentuhnya pun tidak cukup, ya? Apa? Siapa sebenarnya kamu? Satu serangan bisa mengalahkan pembunuh tingkat dewa. Gelombang kejutnya bahkan melukai kami berdua. Hanya seseorang dengan kekuatan seperti ini yang mungkin. Salam hormat kepada guru pendiri. Guru pendiri, kalian pernah melihatku? Kembali. Sebelum guru pendiri menyendiri, beliau meninggalkan pikiran suci untuk melindungi dunia kultivasi. Kami berdua beruntung pernah melihatnya. Oh, tadi aku bahkan salah menyakiti kamu. Maukah kami berikan sedikit kompensasi? Aku telah mencapai terobosan. Kemampuanku juga semakin meningkat. Hahaha. Ingatlah. Jangan biarkan siapapun tahu keberadaanku. Iya. Tidak menyangka bahwa guru besar masih hidup. Hahaha, aku harus melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte. Sungguh luar biasa, pertama kali. Iya, benar-benar mengesankan. Kamu mau pergi kemana? Akhirnya kembali jadi orang biasa. 100.000 tahun. Selama 100.000 tahun. Meskipun sebagai penjelajah waktu tidak terikat oleh hukum alam. Bisa hidup abadi. Tapi tanpa permainan, tanpa anime. Tanpa makanan ringan dan minuman. Hari-hari seperti itu terlalu tidak asyik. Haha. Uang. Kamu. Kualitas latihanmu begitu buruk. Jadilah muridku. Orang lain memilih murid biasanya mencari bakat yang baik. Kamu mengajar tanpa memandang siapa. Tak peduli siapa, semua berhak berlatih. Usia tulangmu masih muda. Mungkin karena kamu tampak seperti itu. Sudah cukup dipeluk. Kau memiliki bakat yang luar biasa. Sekali lihat sudah tampak nasib yang penuh cobaan. Kapan kau bisa berlatih dengan baik? Sampai-sampai layak untuk membuka ajaran dan menerima murid. Dirimu hanyalah sampah. Hanya layak untuk menerima. Seseorang yang terlihat sangat biasa dan tidak berguna. Tunggu sampai ayahmu mengambil tulang bumi dan memindahkannya ke tubuhmu. Setelah kau melampaui batasan bumi, barulah kau bisa mengambil alih sekte. HMPH. Seorang wanita juga pantas menyebut diri sebagai kaisar. Jangan salahkan ayahmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja karena kau seorang wanita. Hahaha. Ambil tulangku. Hancurkan kemampuanku. Walaupun aku tidak bisa membalas dendam ini, aku akan membuat muridku membalasnya untukku. Ayo cepat lihat. Itu adalah pewaris Yun Lansong.
Yun Lanzong itu salah satu dari 7 sekte besar. Ada beberapa ahli tingkat bumi yang menjaga tempat itu. Kalau bisa diterima sebagai murid Yun Lanzong, itu sudah seperti terbang tinggi. Iya, Yun Lanzong adalah sekte yang didirikan oleh murid ketiga saya. Gerak-geriknya terungkap terlalu cepat. Paling menyebalkan adalah para praktisi ini terus mengganggu. Kepalamu Dawu, kepalamu Dawu. Aduh, Tan Er. Kamu bikin aku susah mencarimu. Bukan mencariku. Wu Batian, kamu datang untuk apa? Tentu saja datang mencarimu, Tan Er. Jangan lupa kita sudah bertunangan. Bertunangan. Kali ini ada pertunjukan menarik. Itu hanya lelucon antara orang tua. Tidak bisa dianggap serius. Saya datang kali ini untuk membatalkan pertunangan. Tidak ada lagi kemampuan. Dibuang oleh keluarga. Sekarang tidak layak untukku. Pernikahan dibatalkan dari awal. Bagus, bagus. HMPH, aku berlatih Qi sejak usia 6 tahun. Mendirikan fondasi di usia 12 tahun. Mencapai tahap Jindan di usia 14 tahun. Menjadi kaisar jalan benar di usia 24 tahun. Bahkan jika aku kehilangan kekuatan. Di mataku, kamu juga tidak ada artinya. Perkawinan ini seharusnya saya batalkan. Saya adalah pewaris muda dari Yun Lanzong. Apakah kamu berani membatalkan pernikahan saya? Yun Lanzong itu bagaimana? Dulu, ketika saya diusir dari menjadi murid, tidak ada satupun dari 7 sekte besar yang membantu saya. Saya menghabiskan 18 tahun untuk mencapai posisi kekaisaran. Dan kini saya akan menghabiskan 18 tahun lagi untuk mengalahkan satu persatu dari 7 sekte besar yang kalian sebut itu. Sungguh luar biasa. 30 tahun di timur sungai. 30 tahun di barat sungai. Jangan meremehkan pemuda yang miskin. Hanya dengan semangatmu ini. Hari ini aku akan menjadi muridmu dan membantumu menghadapi ini. Menonton pertunjukan itu lebih menyenangkan jika terlibat. Inilah yang disebut pengalaman imersif. Hanya dengan kamu yang tidak berguna ini, juga ingin mengalahkan 7 sekte besar. 3 bulan lagi, turnamen besar sekte. Kita lihat apa yang kau miliki untuk bertarung. 3 bulan itu terlalu lama. Menunggu itu sangat membosankan. Lebih baik kita bertanding hari ini saja. Kau yang hanya seorang pembangkang kecil, berani menantang aku. Siapa yang memberimu keberanian? Tentu saja bukan dia. Dia bukanlah Liang Jingru. Siapa sih Liang Jingru? Tak tahu, mungkin seseorang yang luar biasa dari dunia lain. Apa hebatnya 7 sekte besar? Hari ini aku akan mewakili guruku untuk bertarung. Kamu juga cari muridmu. Atau sembarangan cari orang. Kita adu satu pertandingan. Baik, kamu ingin mati. Aku yang akan mengabulkan keinginanmu. Keluar. Lihat Tuhan. Itu dia. Ini adalah murid magang yang baru saja saya terima. Memiliki tulang spiritual terbaik. Di antara 100.000 orang, tidak ada seorang pun yang bernama Xiao dapat ditemukan. Hari ini tepat. Aku akan menyalahkanmu karena mengintip ke dalam kamar mandiku. Mengintip kamu sedang mandi. Oh, kamu bilang waktu itu. Kalau bukan karena aku menambahkan sedikit elisir ke dalam air mandimu. Apakah kamu bisa memiliki tulang spiritual yang luar biasa sekarang? Tulang spiritual yang luar biasa adalah berkah yang diperoleh keluarga kami selama beberapa generasi. Bermula dari 10 generasi yang lalu. Mulai berlatih sejak 3 generasi yang lalu. Mengonsumsi obat sejak 3 generasi yang lalu. Di kehidupan sebelumnya harus berpantang. Baru di kehidupan ini ada kemungkinan yang sangat kecil. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan usaha. Masih harus berpantang, orang tuamu harus berpantang. Bagaimana mereka bisa melahirkanmu? Coba kamu wawancarai. Keluarga sudah melakukan begitu banyak untukmu. Pasti mereka sangat berharap padamu, kan? Mereka membawaku belajar di sekolahan sejak kecil. Agar aku merasakan pengaruh dari sekte. Aku juga belajar sebagai murid luar selama beberapa waktu. Murid dari keluarga kaya memang berbeda, ya. Lalu kamu? Aku juga sudah pergi ke banyak tempat. Seperti taman malam musim semi. Gedung Zui Honglou. Dan pavilion miniatur. Yang kamu sebutkan ini sepertinya bukan tempat yang resmi, ya. Hanya tempat buangan untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Masih ingin mengalahkan muridku. Adik, kalau sudah mau bertaruh. Kalau begitu harus ada taruhannya. Jika kita kalah, bisa bunuh atau siksa, terserah kamu. Jika kamu kalah, aku tidak mungkin kalah. Hei. Jangan bicara terlalu percaya diri. Tim pingpong Jepang saja kalah dari Korea Utara. Jika kalian kalah, maka harus berlutut dan mengakui kesalahan. Lalu panggil aku papa, bagaimana? Panggil ayah. Hahaha. Dulu waktu baca novel, kalau orang bertaruh, panggil ayah. Aku juga mau coba. Baiklah. Setelah satu dupa,
Kita adu. Lihat bagaimana hasilnya. Zhong Yunlan berada di peringkat ketiga dari 7 sekte besar. Murid-muridnya semuanya luar biasa. Kamu tidak punya bakat sedikit pun. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan mereka? Tenang saja, pasti menang. Bahkan jika Sang Tua Yunlan datang, dia juga harus berlutut dan berbicara padaku. Jangan bicara tentang orang-orang kecil seperti itu. Tapi untungnya, aku sudah memahami teknik dari sekte Yuanlan. Dengan sifat angkuh Wu Batian, dia tidak akan mengajarkan teknik biasa. Dia hanya akan mengajarkan AWI 18 gaya. AWI 18. Kenapa terdengar begitu familiar? AOH 18 adalah harta karun dari sekte Yunlan. Sangat aneh dan misterius. Tapi ada satu kelemahan fatal. Gaya ke-8 bisa langsung mengenai jiwa. Saat menyerang ada celah sesaat. Saya akan mengajarkanmu satu teknik gerakan, agar bisa dengan mudah menangkap celah ini. Inilah langkah legendaris Tianxing. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Apakah dia juga punya nama lain? Bagaimana kamu tahu? Dia juga disebut langkah luar angkasa. Diciptakan oleh pendiri. Membuat apa sih? Dulu aku iseng menari langkah luar angkasa. Tak disangka malah dianggap jurus terbaik di dunia. Tapi aku jadi muridnya dia. Jadi aku ikut saja dia. Terima kasih, guru. Murid akan segera memahami latihan. Mari kita mulai. Tunggu sampai dia kalah. Kau akan menjadi pelayanku. Melihat dari masa lalu, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Yang kau ajarkan padanya adalah RV18. Bagaimana kau tahu? Nama belakangnya Xiao. Terimalah kematian. Kakek, dorong kereta. Ternyata ini triknya. Sudut seranganmu tidak tepat. Bagaimana bisa langsung seperti itu? Naga terbang di langit. Huhu. Bagus sekali menangkap celahnya. Dia benar-benar kalah. Bocah sampah ini pasti menggunakan cara yang tidak bisa diterima. Seperti senjata rahasia. Senjata rahasia bukankah itu yang paling kalian kuasai? Anggap saja saya tidak bilang apa-apa. Sampah bahkan tidak sebanding dengan sampah. Kalian dari sekte Yunlan memang belum menyempurnakan gerakan ke-8. Apa maksudmu? Bahkan tidak tahu ada celah dalam teknik sendiri. Sepertinya tidak perlu 18 tahun untuk mengalahkan 7 sekte besar. Kamu seharusnya berlutut dan minta maaf, panggil aku papa. Kamu seharusnya berlutut dan minta maaf, panggil aku papa. Panggil saja, kenapa? Kalah mau menghindar, ya? Sekte besar begitu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa mengalahkan tapi tidak mau mengakui kalah. Jangan banyak bicara. Jangan sampai terkena masalah. Maaf, guru. Murid telah kalah. Murid akan menyelesaikan taruhan ini. Maafkan saya. Ayah. Apa? Ayah. Nah, itu baru benar. Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin menganggapku sebagai ayah? Aku bahkan tidak setuju. Ini adalah kesempatan yang sangat besar. Ini adalah hadiah pertemuan. Saya, yang bernama Xiao, hari ini telah menerima penghinaan. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat. Ini adalah buah dari pohon Dewa Fusang. Hanya matang sekali dalam 30.000 tahun. Seandainya aku tidak tertidur saat itu, kamu secara kebetulan masuk ke dalam. Aku kira aku pingsan, berusaha keras membangunkanku. Aku enggan memberimu ini. Menunggu saat besar kompetisi sekte akan membuatmu menyesal. Mulai sekarang, siapapun yang berani bergabung dengan sekte King Yun, berarti melawan saya, Yun Lanzong. Penampilanmu bagus. Meskipun keterampilan tubuhku belum sepenuhnya terkuasai. Tapi setidaknya aku berhasil menangkap celahnya. Gerakan Fulin itu semua penuh celah.
Tidak perlu menggunakan keterampilan tubuh apapun. Sudahlah. Mari beri sedikit muka kepada guru murah hati ini. Semua karena didikan guru yang baik. Akan kuusahakan lebih keras, guru. Akan ada kompetisi antar makhluk abadi dalam 3 bulan. Meskipun kemampuanmu sangat rendah. Tapi dengan bimbinganku, pasti kamu bisa keluar dari kesulitan. Dan bersinar. Iya. Sekte Haotian, kalian berhutang padaku. Aku akan mengambil semuanya kembali tanpa kurang sedikit pun. Kakek. Kau anak nakal. Kenapa tidak berlatih dengan baik malah pergi kemana? Datanglah dan sembah kepada Guru Agung. Apa itu Guru Agung? Kamu tidak boleh bersikap tidak sopan jika tidak ada ajaran dari Guru Agung. Jangan bilang Yun Lanzong. Seluruh dunia kultivasi juga tidak akan ada. Bersujud. Ingat, jika suatu saat beruntung melihat wujud asli guru awal, harus sangat hormat dan patuh. Jangan sekali-kali kehilangan tata krama. Pendiri. Kenapa dia terlihat sama dengan murid bodoh Zhao Tan itu? Paman kedua, apakah kamu pernah melihat wujud asli pendiri? Benar. 10.000 tahun. Tak disangka ada tokoh yang hidup selama 10.000 tahun di dunia kultivasi. Lalu kekuatan pendiri. Kekuatan kaisar di dunia ini umur panjangnya tidak lebih dari 1.000 tahun. Penguasa di domain ilahi pun tidak akan bertahan lebih dari 10.000 tahun. Mengenai pendiri. Kalau saja kita bisa menemukan sosok asli pendiri. Dan mendapatkan dukungan dari dia. Posisi nomor 1 di 7 sekte besar. Tidak akan lagi menjadi milik orang lain. Hahaha. Tang Er, akhirnya kamu datang. Ini muridmu, kan? Baru latihan Ki tingkat 3. Bakatnya terlalu buruk. Kekuatan tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat kultivasi, melainkan penguasaan dan pemahaman terhadap teknik bela diri. Meskipun saya tidak selevel dengan pendiri legendaris itu, tapi saya lebih baik dari orang lain. Dengan bimbingan saya, dia mungkin tidak kalah dari para jenius dengan tulang dan bakat luar biasa. Tapi dengan kekuatan yang begitu rendah, takutnya dia bahkan tidak bisa melewati tahap pertama. Kakak, jangan bicara tentang tahap pertama itu. Kamu percaya tidak kalau aku bisa masuk 10 besar? Dalam kompetisi pintu immortal, ada ribuan sekte yang berpartisipasi. 10 besar sudah mengeliminasi 7 sekte besar. Hanya tersisa 3 tempat. Kamu baru tingkat 3 Ki sudah ingin masuk. Takutnya itu hanya mimpi siang. Gadis baik-baik seperti ini, malah punya mulut yang besar. Bagaimana kalau kita bisa masuk? Terserah padamu. Tapi jika kamu tidak bisa masuk, kamu bisa keluar sendiri. Pintu King Yun bagus. Spiritualitas terlalu sulit untuk ditekan. Hanya bisa melepaskan tingkat kultivasi Ki 3 lapis. Tapi itu sudah cukup. Pintu Xian terbagi menjadi 3 tahap besar. Tantangan pertama adalah menaiki tangga langit. Semakin tinggi, semakin besar rintangannya. Kamu memiliki kemampuan yang kurang. Sangat sulit untuk mencapai puncak. Semoga ilmu tingkat daerah yang aku ajarkan, Tai Chi Zhenjing, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, menghilangkan hambatan, akan memberi peluang untuk mencapai puncak. Aku sendiri belum memikirkan metode ini. Ini aku yang beruntung. Guru memang punya pemahaman yang tajam. Tenang saja, guru. Ini rahasia kecil. Santai saja. Sekarang ngomongnya santai. Jangan sampai nanti ngompol. Aku sudah memikirkan. Kalau aku masuk 10 besar, kamu harus jadi pelayanku. Bantu aku ambilkan pot malam dan cuci celanaku. Oh iya, akhir-akhir ini aku agak panas dalam. Pot malamnya baunya agak menyengat. Adik. Lupa kata-kata kakak. Jauhi pasangan guru dan murid yang tidak berguna itu. Kamu bilang dia bisa. Tapi jangan bawa Tang Er. Yang tidak berguna tetap tidak berguna. Hanya tingkat Ki ketiga. Murid kesayanganku segera berhasil membangun fondasi. Dari tingkat Ki pertama hingga ke-9. Aku rasa kamu membantu dia berlatih dengan formasi pengumpulan Ki di siang hari. Malam ini gunakan cairan penyembuh untuk membersihkan dan memperkuat tubuhnya. Bagaimana kamu tahu? Kamu pernah membantu dia membangun fondasi. Tapi dia berkembang terlalu cepat. Gagal membangun fondasi. HMPH. Lalu apa gunanya tahu? Energi spiritual yang kosong. Kalau seluruh sekte Yunlan hanya mengandalkan dia, tak mungkin bisa mempertahankan posisi 7 sekte utama. Tenang saja. Sekte Yunlan kita masih punya banyak yang hebat. Kali ini aku pasti tidak akan mengecewakan guru besarku lagi. Babak pertama kompetisi besar di dunia abadi dimulai. Tangga ke langit. Ayo. Mulai saja, Xiao.
Kalau punya keberanian, kita bertemu di tangga langit. Hei, anak ini. Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada ayah? Hahaha. Dengan bakatnya, bisa melangkah 2 langkah saja sudah dianggap hebat. Tidak ada rasa tertekan sama sekali. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk menggunakan kitab Tai Chi itu. Kitab Tai Chi memang berguna. Ini tidak mungkin. Orang bodoh ini tidak akan menyerah. Ah, sate domba, sate domba. Kambing terbaik di Xinjiang. Sate kambing cuma 0,19 yuan. Ya. Dasu, kebetulan banget. Lihat kamu berkeringat deras. Minum 1 botol Maibu ya. Bukan kamu, kok bisa santai banget. Aku masih punya sosis bakar. Dibuat dari daging naga pilihan. Kalau manusia makan bisa bertransformasi jadi dewa. Binatang buas bisa berubah bentuk setelah dimakan. Kamu mau 1? Sheng Xiao, kamu masih bercanda sama aku. Lihat anak ini, kenapa emosinya masih begitu besar? Ayo, ayah urut-urut sedikit. Memang kamu yang membuat si sampah ini jadi begitu hebat. Jalan latihan. Seperti mendaki gunung. Orang yang kuat secara fisik tentu lebih mudah. Tapi selama kamu menguasai metode dan teknik, bahkan orang yang lemah dan sakit pun bisa berdiri di puncak dunia. Kamu selalu begitu paham. Kalimat ini bukan aku yang bilang. Ini diucapkan oleh sang pendiri. Oh, hanya keberuntungan saja. Tantangan kedua melewati gerbang naga. Yang dinilai adalah bakat dan akar. Hai. Iya, selama 10.000 tahun tidak ada yang bisa melewati gerbang naga. Dia memiliki bakat ini. Longman's Hand diciptakan oleh sang pendiri. Beliau pernah berkata, selama kita tekun, kita bisa meraih kesuksesan. Maksudmu, yang diuji dalam Longman's Hand bukanlah bakat alami, melainkan ketekunan. Aih, lihatlah. Aku bilang kamu terlalu lemah. Harusnya kamu memperbaiki diri. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Lihatlah, hanya tulang roh terbaik yang bisa begitu ringan. Bahkan jika kamu mencari 1000 alasan, dia tetap tidak akan lolos. Menghabiskan. Lihatlah, bakatnya begitu buruk. Bagaimana dia bisa lolos? Ayo pergi, kali ini tidak ada kesempatan lagi. Cari murid dengan bakat yang lebih baik lain kali. Guru nenek moyang cocok untuk bercultivasi. Semua orang setara. Formasi yang dia tinggalkan benar-benar akan menguji ketahanan. Dulu ini dibuat untuk mencegah beberapa orang tua yang menyamar sebagai orang muda. Inilah sebabnya formasi ini dibuat. Tak disangka hari ini saya terhalang. Jadi, saya dianggap sebagai orang tua. Pertarungan pribadi di babak ketiga. Saya rasa muridmu yang tidak berguna itu tidak punya kesempatan untuk ikut. Sepertinya dia harus berhenti di sini. Dia bagaimana mungkin? Terkejut seperti itu. Jadi seperti apa ini? Baru berapa lama tidak bertemu? Mulutmu sudah seperti senapan mesin. Air liur ini hampir menenggelamkanku. Aku memang tidak salah memilih murid. Kamu bagaimana bisa masuk? Mulutmu tidak berfungsi. Matanya juga buta ya. Aku tidak masuk ke sini, kan? Tadi kamu jelas-jelas berdiri di luar pintu. Tidak mungkin masuk. Siapa bilang aku terhalang di luar pintu? Aku hanya melihat formasi di gerbang itu menarik. Aku hanya melihatnya beberapa kali. Bakatmu begitu buruk. Pasti kamu menggunakan beberapa tipu daya. Menipu formasi gerbang, kan? Kau meragukan formasi pendiri. Aku. 2 ujian ini cukup baik. Teruslah berusaha. Terima kasih atas pujian, guru. Setiap hari aku berkoordinasi denganmu, tidak mudah, aku. Seharusnya aku mendapatkan Oscar untuk aktor pria terbaik. Saudariku yang baik. Sudah lama tidak bertemu. Dulu kau berjuang untuk merebut posisi pemimpin sek. Merancang untuk menjebak diri sendiri. Aku bahkan tidak menyalahkanmu. Bahkan memohon ampun kepada ayah. Hanya saja menghapus kemampuanmu. Dan mengusirmu dari sekte. Sesuai dengan peraturan sekte. Ini semua adalah hukuman mati. Ada hal seperti ini. Sekte Tianji baru tahu. Seorang wanita berani bermimpi untuk menjadi pemimpin sekte.
Tidak membunuhnya sudah dianggap memberi keuntungan baginya. 3 tahun yang lalu, aku mencapai tahap tanah. Sementara kamu terjebak di setengah langkah tanah dan tidak bisa maju. Untuk membuatmu mewarisi sekte. Kamu dan ayahmu membuatku pingsan. Diam-diam memindahkan kekuatan dunia bawahku ke tubuhmu. Setelah itu, kamu mengusirku dari sekte dan memilih kehancuran. Dendam ini tidak akan aku lupakan sampai mati. Ketua Zhao, meskipun bakatnya tidak sebanding dengan dia. Tapi tidak berarti dia tidak bisa mencapai tahap tanah. Kalau begitu, tinggal dipikir saja. Pasti perempuan itu yang ngawur. Benar. Pasti dia yang ngawur. Bahkan keluarganya sendiri dihitung. Sekte Haotian benar-benar keren. Meskipun kamu sudah menjelaskan begitu banyak. Siapa yang akan percaya? Orang yang memiliki posisi lebih tinggi. Semakin mereka tidak peduli dengan kebenaran sesuatu. Mereka hanya takut memilih pihak yang salah. Meskipun apa yang kamu katakan benar. Siapa yang berani percaya pada mereka? Hahaha. Jangan aja aku percaya. Seekor semut kecil juga ingin tampil sebagai pahlawan. Ini muridmu, kan? Tingkat Ki ketiga. Bakat ini bahkan lebih baik mencari anjing. Anjing itu lebih baik. Anjing saja tahu membalas budi. Kamu bilang, bertemu dengan makhluk yang bahkan mengkhianati keluarganya sendiri. Itu lebih buruk. Pedang dan pisau tidak mengenal mata. Dengan kemampuanmu ini, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di arena pertandingan, itu akan buruk. Kamu setuju, kan? Kamu sedang mengancamku. Bagaimana bisa disebut ancaman? Saya jujur saja. Hehehe. Tenang saja, guru. Dia tidak bisa melukaku. Berani bertaruh tidak? Baiklah. Taruhannya apa? Jika aku sendirian, mengalahkan semua murid di sekte Haotian, maka pemimpin sekte Haotian kalian. Posisi ini biar aku yang serahkan kepada guru aku. Bagaimana? Kalau menang, itu berarti murid dari sekte Haotian kita. Kamu yakin tidak salah ucap? Kalau kamu mau mencari mati, aku akan mengabulkannya. Kalau kamu kalah, maka kamu dan gurumu yang tidak berguna akan digantung di depan mataku. Tidak masalah. Apa kamu gila? Kamu tidak mau hidup. Tang Er masih butuh nyawa. Dih Tin Zong, yang terburuk saja sudah tahap fondasi. Kamu yang baru tahap Ki ketiga mau dibandingkan dengan apa? Muridmu saja sudah setuju. Sebagai guru, kamu tidak akan mundur, kan? Kalau memang tidak berani, kamu bisa berlutut dan minta ampun. Menghormati kita sebagai saudara. Aku juga bukan tidak akan memaafkanmu. Dulu pernah menjadi ratu, malah berlutut di depan umum. Sekarang ada headline besar. Hanya seorang ratu yang tidak berguna. Tidak bisa setuju. Tindakanmu terlalu gegabah. Meskipun kompetisi di dunia roh hanya untuk yang di bawah pembentukan. Namun, di sekte Haotian, siapapun yang membangun dasar. Semua memiliki kemampuan bertarung setara dengan Jie dan biasa. Jangan berharap bisa menang. Mereka hampir tidak mungkin. Apalagi menjadikan ini sebagai taruhan. Guru, kamu tidak percaya padaku. Tapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mempermainkan nyawaku. Apalagi nyawamu. Tunggu sampai kamu menjadi pemimpin Haotian Sect. Aku pasti harus jadi murid utama ini. Ini harta spiritual terbaik, peganglah. Sekte Haotian terkenal dengan keahlian pedangnya. Dalam ilmu perang, sulit untuk mengalahkan mereka. Kalau mau menang, kamu hanya bisa berusaha keras menemukan celah. Bahan ini bahkan belum sebaik pisau buah. Lebih baik terima saja. Kalau tidak, dia akan mulai khawatir lagi. Terima kasih, guru. Jangan memaksakan diri. Kalau tidak bisa, terima saja kalah. Tenang saja. Kalau situasinya tidak baik, aku akan segera lari. Meskipun kalah, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Tidak akan melibatkanmu. Ini adalah kartu truf kalian, ya. Soal bahan langka dan harta karun. Kami dari Haotian Sect tidak akan kekurangan. Diri akan menyerahkan energi bumi pribadinya kepadamu. Ini adalah gabungan antara fondasi dan energi bumi. Mereka bahkan harus menghindari saat membentuk inti. Apalagi hanya latihan pernapasan kecil. Kalau tidak cukup kuat, malah berusaha keras. Seharusnya berani tampil di tempat. Tenang saja, meskipun kalau aku tetap akan melindungimu. Sekarang mulai. Peserta yang beruntung di babak ketiga tampil untuk bertanding. Ayo, mulai. Orang bodoh itu akan jadi yang pertama tampil. Lawan kita adalah saudara kita yang sedang dalam tahap fondasi. Saudariku yang baik. Di kehidupan selanjutnya, jangan lahir sebagai manusia. Meskipun kamu hidup lagi, kamu tetap tidak bisa mengalahkan. Hahaha. Hai.
Oh, ini mudah. Satu pedang ini seperti naga yang meluncur ke laut. Suara Phoenix yang menggema di langit. Cepat pergi, jangan bertabrakan langsung. Ah, kenapa harus memilih? Justru memilihmu sebagai guru. Dulu aku baik hati membiarkanmu pergi. Sekarang kamu justru kembali untuk mati. Dan membawa semua ini. Dia menghilang. Ini di mana? Kenapa tidak ada? Apakah kalian pernah mendengar tentang seni pedang yang turun dari langit? Lihat di sana. Di langit. Hanya orang yang kuat di tingkat bumi yang bisa berdiri di udara. Dia seorang yang baru berlatih, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu. Apa itu seni pedang tingkat dewa yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar berada di tingkat Ki Refinement 3? Loncat. Ini adalah ilmu tertinggi dari Kuil Dabeisi, pedang ilahi Buddha. Orang yang berada di tingkat Ki Refinement 3 bisa menggunakan teknik sehebat ini. Bukankah Kuil Dabeisi sudah hancur? Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Cepat lihat, dia baik-baik saja. Aku sudah bilang kan, bagaimana mungkin murid-murid sekte Haotian kami bisa dikalahkan oleh ini? Aduh, sudah lama tidak berlatih. Tenaganya tidak terkendali. Maaf ya, sekte King Yun. Xiao Xuansheng, Hao Tianzong. Tengah tahap dasar bumi. Ketiganya sembarang. Semua bisa membuat para pelatih Ki tidak mampu menghadapinya. Tak disangka dia malah kalah. Serangan ini pasti menghabiskan energi spiritualnya. Lihat saja pertandingan berikutnya, bagaimana dia menghadapinya. Jangan sombong dulu, tunggu sampai kami para murid tahap dasar akhir naik. Lihat apa yang akan kamu lakukan. Aku sangat memahami ilmu latihan dari sekte Haotian. Dengan bimbinganku. Bahkan saat masih di tahap Ki, aku bisa mengalahkan semua murid sekte Haotian. HMPH. Kamu pikir yang akan kamu hadapi hanyalah sekte Haotian? Aku umumkan bahwa kompetisi besar di dunia dewa kali ini akan melibatkan 10 besar sekte teratas. Bisa masuk ke wilayah rahasia leluhur. Mendengarkan ajaran dan penjelasan leluhur. Ada hal baik seperti ini. Ini adalah kesempatan yang langka. Kalau begitu kita harus masuk 10 besar. Harus berjuang mati-matian untuk itu. Wilayah rahasia leluhur selalu dikuasai oleh 7 sekte besar. Tak disangka kita juga punya kesempatan. Sepertinya kita harus membuat murid-murid kita. Apapun caranya harus masuk 10 besar. Benar-benar akan masuk ke tempat rahasia. Tidak semua mengenali saya. Bisa mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Sepertinya kamu sudah memahami inti dari pedang suci. Di mana-mana adalah ajaran baik dari guru. Saya sendiri menciptakan jurus pedang. Masih belum bisa memahaminya. Kalau begitu, itu jadi lelucon. Ini adalah pil pengumpul jiwa. Dapat mengembalikan energi spiritual dalam 1 jam. Energi itu bahkan tidak ada satu persatu pun. Lalu kenapa perlu pemulihan? Terima kasih, Guru. Pertarungan selanjutnya akan semakin sulit. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Kelebihan dan kekurangan dari 7 aliran. Kau sudah merencanakan dengan baik. Dia benar-benar menjadi sangat kuat. Ingin mengalahkannya untuk masuk ke tempat rahasia. Pikirkan baik-baik. Di sini ada sekantong obat. Dengan benda ini, mengalahkannya sangat mudah. Tujuh aliran besar dibagi menjadi 3 aliran atas dan 4 aliran bawah. Aliran atas yang pertama adalah pintu jalan surga. Merupakan aliran yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Sihirnya tiada tara. Jika bertemu, jangan sekali-kali bertarung secara langsung. 2 dan 3 aliran adalah Hao Tianzong dan Yun Lanzong yang kamu kenal. Xiao Xuansheng dari King Yunmen. 4 sekte musim panas adalah Tian Yingge, ahli dalam menyerang lawan dengan melodi. Ada juga Fen Xianggu. Yang terkuat adalah sihir api Wang Yulou. Metode kultivasi yang khusus. Di siang hari hanya bisa menggunakan 70% kekuatan. Terakhir adalah Zhan Shendian, ahli dalam pertarungan jarak dekat. Jangan pernah dekat-dekat saat bertarung.
Benar. Qin Yunmen Xiao Xuansheng. Selesai bertarung, selesai juga. Pertandingan hari ini selesai. Besok, para murid dari berbagai sek akan bersaing untuk masuk 20 besar dan merebut posisi 10 besar. Sayang sekali. Bahkan tidak masuk 20 besar. Kami juga begitu. Anak-anak murid ini terlalu tidak berdaya. Bagus, semua celah lawan tidak ada yang terlewat. Tanpa Anda. Bimbingan yang telaten. Bagaimana saya bisa menang? Benar juga. Beberapa orang harus siap untuk mengurus kebutuhan malam saya, Tuan. HMPH. Buruk sekali. Akhir-akhir ini, energi spiritual digunakan terlalu sering. Rasanya sudah agak sulit untuk ditahan. Apakah dia? Wah, datangnya sudah larut begini. Apa kamu merindukan ayah? Tempat tidurnya cukup besar. Besok aku akan mengatur pertarunganmu dengan yang bernama Xiao. Ini adalah bubuk pemusnah. Bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan selamanya. Asalkan dia meminumnya. Kemenangan milikmu. Asalkan guru tidak kecewa. Memberinya obat ada apa baiknya? Aku datang untuk meminta maaf padamu. Sebelumnya aku salah paham padamu. Oh. Ini adalah Juki Esen obat penyembuh energi. Dapat memulihkan energi spiritual. Sebagai permintaan maaf padamu. Hehehehe. Ini baru pelukan kecil ayah. Sampai segitunya menunjukkan. Aku mau lihat apa sebenarnya yang kau jual di dalam cerek ini. Kalau tidak saat ini, maka nanti aku yang punya. Obat ini efeknya bagus, kan? Bagus. Sangat bagus, bahkan bisa menekan energi spiritual. Obat ini 666, kan? Masih ada, kan? Ayo. Pangerin. Ada apa? Xiao-Xiao dalam bahaya. Saudaraku yang mati itu. Membuat muridnya. Ayo. Hehehe, ayo. Minum sebanyak ini. Lihat bagaimana kamu bisa ikut kompetisi. Xiu Xuan, kamu baik-baik saja kan? Sepertinya harus dipasang dulu. Aduh. Guru, aura spiritualku sepertinya hilang. Cepat berlututlah. Adik, hanya datang. HMPH. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau mau lakukan? Yen Er. Ini mungkin adalah ramuan penghancur tulang. Apa itu ramuan penghancur tulang? Aku cuma minum Sanhualie baru bisa kehilangan kemampuan bertarung. Sampai sekarang masih di tahap key refining. Sanhualie tidak ada penawarnya. Aku sampai sekarang belum menemukan cara untuk memulihkan kekuatan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kamu ini satu-satunya muridku. Dia kehilangan kemampuan bertarung. Lalu, siapa musuhmu? Apalagi yang bisa dilakukan? Terus saja berakting aja. Aduh. Guru, sebenarnya kamu terlihat cukup lucu saat marah. Aku tidak pernah mengajarkanmu untuk mencuri jepit rambut orang lain. Guru, aku tahu kamu sangat menganggap serius pertandingan kali ini. Tenang saja, aku pasti akan menang. Jangan memaksakan diri, hidupmu lebih penting. Mengapa energinya belum pulih juga? Tidak ada fluktuasi sedikit pun. Bakatnya buruk, dan sekte juga miskin. Bagaimana mungkin bisa pulih secepat itu? Tang Er, biarkan dia masuk ke arena. Bukankah ini sama saja melemparkannya ke dalam api?
Dia masih punya kesempatan untuk menang. Semua sudah hilang, masih mau menang. Apa ini hanya permainan anak-anak? Jangan salahkan aku harus menang. Tidak. Aku melihat halusinasi. Dia menangkis serangan pedang dengan tangannya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Anak yang baik malah makin menyimpang. Apakah kemampuan spiritualnya tidak hilang? Bagaimana? Itu adalah teknik latihan tubuh kuno, 100% bisa menangkap serangan tanpa senjata. Latihan tubuh. Bukankah katanya teknik itu sama sekali tidak berguna? Sepertinya kita meremehkan latihan tubuh. Barang sampah ini ternyata menyimpan satu trik lagi. Fuling. Buang pedangnya. Aku lihat kamu bagaimana melanjutkannya. Iya. Aduh. Nyaman? Makan? 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 Makan. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Asyik. Ini jadi kurang seru. Aku masih mau tambah 1 jam. Pukul orang tidak boleh di wajah. Apalagi ini wajah Zhang Shuai. Oh, muda itu indah. Di mana saja bisa tidur. Hahaha, Kinyunmen Xiao Xuansheng. Latihan seni tubuh ini tidak mungkin kamu ajarkan, kan? Tidak salah lagi, ini kamu. Tidak menyangka kamu bisa melatih seni tubuh sampai sejauh ini. Aduh, semua berkat bimbingan guru. Guru hanya memberi sedikit arahan. Akhirnya saya bisa memahami semuanya. Pencerahan yang besar. Pencerahan. Seperti disirami angin musim semi. Apakah seseorang harus memenuhi janjinya sekarang? Mau membunuh atau menyiksa? Terserah kamu. Tidak. Perjanjian kita adalah jika aku masuk 10 besar. Kamu harus menjadi pelayanku. Ayo panggil 2 kali, Tuan. Dengarkan. Kenapa kamu tidak bisa masuk ke dalam suasana? HMPH. Ayo pakai ini. Aku yakin kamu pasti bisa merasakannya. Tidak bisa. Aku bantu kamu. Hehehe. Tuan. Tidak. Rasanya tidak benar. Tuan, Meo. Ham. Rasanya seperti ini. Sebentar lagi adalah pertandingan peringkat 10 besar. Para murid Haotian Sek kami akan merobek-robek seni tubuhmu yang tidak berguna. Ketika dia kalah dan mati. Itu juga saat Anda bunuh diri, kakak. 10 besar ini setidaknya adalah tahap akhir fondasi. Jika hanya mengandalkan seni tubuh, Anda mungkin. Tantangan peringkat. Kamu naik ke atas sebentar lagi. Jangan tantang orang lain. Kalau orang lain menantang, jangan terima. Cukup pertahankan posisi ke-10. Jangan terima tantangan. Itu kan tidak menarik. Wulau. Salahmu tidak tinggal dengan baik di Yunlan Song. Datang ke sini buat apa? Haha. Sao Ergo. Dengar-dengar kalian menghabiskan banyak tenaga mencari nenek moyang. Sepertinya kalian belum menemukannya. Hahaha. Pikiran ilahi nenek moyang belakangan ini semakin lama tidur nyenyak. Tak lama lagi akan hilang. Kalau tidak menemukan nenek moyang, apakah kalian punya cara untuk mempertahankan pikiran ilahi itu? Menjaga pikiran ilahi hanyalah sebuah ilusi. Menggunakan tangan nenek moyang untuk berkuasa atas seluruh dunia kultivasi adalah yang sebenarnya. Kamu, HMPH. Dengar-dengar anak Zhao Tan sudah mendirikan sekte baru. Murid-muridnya bahkan mengalahkan banyak murid dari sekte kalian. Dia berhasil masuk ke 10 besar. Saya tidak bisa melewatkan pertunjukan yang menarik ini. Hahaha. Pertandingan peringkat 10 besar akhirnya dimulai. Mari kita lihat apakah kali ini ada yang dapat merebut posisi 7 sekte besar. 10 murid pertama tampil. Pertandingan peringkat menggunakan sistem tantangan. Sekte yang tidak memiliki peringkat dapat menantang sesuka hati. Sekte yang memiliki peringkat hanya dapat menantang yang peringkatnya lebih tinggi.
Siapa yang pertama menantang? Sepertinya mereka tidak bodoh. Tidak ada yang ingin jadi yang pertama. Oh, semua begitu rendah hati. Biarkan aku yang mulai. Mau mati? Kamu ingin tantang siapa? Siapa saja bisa, kan? Kalau begitu, biarkan mereka semua maju. Apakah dia gila? Semua 9 orang itu sudah tahap akhir fondasi. Jangan bilang dia bisa. Bahkan jika ada kultivator tahap penyempurnaan, itu juga tidak mungkin. Sepertinya dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menang. Ingin mati lebih cepat. Saudariku yang baik, dia jauh lebih berani darimu. Kita menyerah, tidak perlu dibandingkan. Siapa yang bisa memutuskan untuk membandingkan bukan kamu. Ayo cepat, dia ingin melawan 9 orang. Berikan dia kesempatan ini. Orang gila ini pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Biarkan aku lihat seberapa kuat generasi muda sekarang. Ayo, serang bersama-sama. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Kamu pergi juga. Sama saja, aku yang pergi. Ingin menyerah. Terlambat. Bagaimana mungkin? Ini adalah alat untuk mengendalikan orang lain. Ini sudah bukan seni tubuh lagi. Ini adalah salah satu dari 9 rahasia, rahasia S. Guru, kamu bilang ada begitu banyak teknik hebat di dunia ini. Apa teknik terkuat yang kamu miliki? Yang terkuat. Ada 3 cara untuk berlatih di dunia ini. Satu adalah energi spiritual. Yang kedua adalah penguatan tubuh. Yang ketiga adalah kekuatan mental. Jika harus mengatakan yang terkuat, itu adalah jalan hukum alam yang dievolusi dengan kekuatan mental. Oh, evolusi hukum alam. Di dunia ini masih ada ilmu yang tidak aku ketahui. Konon, sebelum nenek moyang mengundurkan diri, ia meninggalkan 9 kata, prajurit yang berbaris. Semua berbaris maju. Kata-kata ini mengandung hukum tertinggi dari langit dan bumi. Setiap orang menghabiskan seumur hidupnya pun sulit memahami salah satu dari mereka. Inilah yang disebut 9 nyawa penutup langit. Metode yang ditakuti oleh langit dan bumi. 9 rahasia muncul bersamaan. Takdir sulit dihindari. Ternyata ini adalah 9 kata yang aku tulis 100.000 tahun yang lalu. Teknik kungfu terkuat. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan mengajarkan rahasia Tianjiu ini padamu. Apakah kamu mampu memahaminya tergantung pada keberuntunganmu. Haha, tidak mungkin. Selama 10.000 tahun tidak ada yang mampu memahami rahasia 9. Bagaimana mungkin dia? Banyak jenius pun tidak mampu mempelajarinya. Seorang sampah bagaimana mungkin mempelajarinya? Hahaha. Hanya nenek moyang yang pernah menggunakan 900 juta. Apa dia bisa jadi nenek moyang yang terlahir kembali? Dia benar-benar memahami 900 juta. Mari kita lihat lagi. Bagaimana mereka saling menyerang? Salah satu dari 9 rahasia, rahasia lipatan, dapat mengendalikan hati seseorang. Jangan-jangan dia benar-benar memahami 9 rahasia. Dan bukan hanya satu rahasia. Tidak mungkin aku bahkan belum memahami 9 rahasia. Orang sampah ini bagaimana mungkin? Xiao Xuan berhasil menantang. Pintu Qing Yun menduduki peringkat pertama. Aku mengerti. Dia pasti menggunakan semacam ilusi. Tidak, ini pasti kamu yang curang. Hayalanmu memang sangat kaya. 9 rahasia ini diajarkan oleh guruku. Guruku bahkan bisa mengajarkan orang sampah sepertiku. Dia lebih pantas menjadi pemimpin Hao Tian Sek daripada kamu. Kamu bilang dia yang mengajarkan 9 rahasia itu padamu. Baiklah, biarkan dia juga menggunakan 9 rahasia itu. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia harus membayar dengan nyawanya. Guru, tunjukkan sedikit kemampuanmu kepada mereka. Aku menguasai semua teknik di dunia ini. Hanya 9 rahasia ini. Percayalah pada dirimu sendiri. Guru, kamu pasti bisa. Kalian ingin melihat rahasia yang mana? Dengar-dengar, rahasia huruf Lai bisa membagi menjadi banyak salinan. Mari kita lihat saja.
Huh, huh, huh. Dia bahkan bisa juga. 100.000 tahun tidak muncul satupun. Hari ini tiba-tiba bertemu dua. Sepertinya kita benar-benar sudah tua. Generasi muda memang menakutkan. Bagaimana mungkin? Kalau berani, coba lakukan lagi satu kemampuan. Kabarnya rahasia kata Kian bisa meramal masa depan. Kamu bilang apa yang akan terjadi sebentar lagi? Setelah setengah dupa menyala, pemimpin Wu dari Gunung Yunlan akan datang. Sebelumnya, pemimpin Wu tidak pernah datang ke gerbang surgawi. Dalam kompetisi besar, kamu bohong, setidaknya buat cerita yang masuk akal. Tidak mungkin, kakekku sedang tutup pintu untuk beristirahat. Tidak mungkin muncul. Kamu tunggu sebentar, nanti kamu tahu sendiri. Kalian pasti sedang menunda waktu. Mencari kesempatan untuk kabur. Jujur saja. Hari ini kalian, si sampah guru dan murid. Jangan berharap bisa selamat dan pergi. Xiao Yang, apa maksudmu? Kakak perempuanku yang baik. Kamu benar-benar lucu dan bodoh. Biarpun kalian menang. Lalu apa? Di mata tuanku, kalian hanyalah semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Asalkan aku sedikit memberi kekuatan, kalian pasti akan mati tanpa tempat penguburan. Kau tahu tidak? Di dunia ini, kekuatan adalah yang terpenting. Jika tuanku benar-benar membunuh kalian, tidak ada yang berani berkata lebih. Saudariku yang baik, jangan salahkan adik yang kejam ini. Sejak kecil kamu sudah berbakat luar biasa. Selalu mengungguliku. Sayangnya, bahkan jenius pun bisa mengalami masa jatuh. Sekarang kamu sudah menjadi. Hari ini, atas nama pemimpin Hao Tiansek, mengumumkan pengkhianat Xiao Tan dan muridnya Xiao Xuan. Menggunakan sihir untuk menyamar sebagai 9 nyawa. Menipu guru dan membunuh leluhur. Keberatan yang sangat besar. Hari ini, aku akan mewakili leluhur. Untuk menghukum mati kalian berdua. Kalian pergi dulu, aku akan menghalangi kalian. Pergilah semua, HMPH. Hari ini tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Tunggu, mewakili leluhur. HMPH. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hahaha. Direktur Wu benar-benar datang. Tidak ada sedikit pun aura. Aku akan pergi mencari Wu Batian. Tanpa obat penawar, aku akan memaksa keluar obat penawar. Kamu istirahat yang baik. Tidak perlu pergi untuk ujian tulis besok. Tidak pergi, deh. Dalam kamusku tidak ada kata menyerah di tengah jalan. Kamu tidak punya bakat sama sekali. Bagaimana bisa dibandingkan dengan mereka? Apa kamu mau bertarung langsung dengan mereka? Guru, bukankah kamu sudah mengajarkan aku seni bela diri? Itu karena aku melihatmu dibantu oleh kuil kuno untuk mengasah kemampuanmu. Apa gunanya? Tentu saja ada gunanya. Itu adalah sesuatu yang aku ciptakan. Dulu, demi kembali ke bumi, aku mempelajari seni bela diri dan ilmu gaib. Tapi tetap belum menemukan cara kembali. Tenang, cukup untuk menghadapi mereka berapapun. Tidak bisa. Selain yang fuling, yang 20 awal semuanya dasar. Ada beberapa lagi yang dasar. Di kemudian hari, kekuatanmu akan hilang. Bahkan sihir pun tidak bisa digunakan. Bukankah itu mau pergi untuk mati? Master, kekuatanmu saat ini adalah tingkat 7 dari tahap latihan Ki, kan? Iya, ada apa? Kapan kamu? Hehe. Mau. Baiklah, sudah berkembang. Bahkan berani menggoda guru. Hehe. Di sana. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Saya salah lihat. Kakek, bukankah kamu sedang bertapa? Kenapa di sini? Kau anak nakal. Kakek mau pergi kemana? Masih perlu melapor padamu. Kakek, kenapa kamu datang? Tidak bilang sebelumnya. Kalau kakek sudah tahu kamu akan datang, kakek pasti akan datang bersamamu. Kepala Wu, kamu harus menikmati kebahagiaan keluarga. Tidak baik di rumah. Kenapa harus datang ke pintu surga ini untuk meramaikan suasana? Aku tidak bisa melewatkan keramaian ini. Bukankah ini kabar yang terdengar?
Anak murid dari sekte terhormat kalah dari seorang kultivator tahap Ki, kan? Hahaha. Ini pasti teman muda ini, kan? HMPH. Belum tentu. Itu adalah nenek moyang. Harus hati-hati dalam bertindak. Hahaha. Hahaha. Saya Wu Chong. Boleh tahu nama kecilmu siapa? Anak baik, apakah itu kamu? Tidak perlu, nama saya Xiao. Sepertinya ada yang juga bernama Xiao. Dari mana kamu berasal? Dari kota Kingsan. Tidak salah. Aku dan Zhao Ergou bertemu di kota Kingsan. Sangat tepat. Jangan ungkapkan identitasku dulu. Hahaha. Memang sudah tua. Berdiri sebentar saja kaki sudah pegal. Jika kamu tidak keberatan, mari ke Yunlan Song untuk duduk-duduk. Jika tinggalnya nyaman, nanti biarkan dia tinggal di tempat kami. Kalau guru besar bisa datang ke Yunan, itu akan sangat bagus. Kakek adalah murid Tan Er. Dia mau ke Yunan untuk apa? Jangan banyak bicara. Dia berbakat sangat rendah. Masih penuh niat jahat. Kenapa harus merendahkan diri untuk memintanya? Gadis ini, kalau sampai membuat guru besar marah, bisa berakibat fatal. Bagaimana bisa membiarkan sampah ini pergi? Bukankah ini akan mencemari nama baik Yulan Song kita? Diam, aku melihat kamu yang sebenarnya sampah. Jika kamu berani sedikit saja tidak menghormatinya, kakek akan mengkuliti kulitmu, HMPH. Kakekku. Sudah lama tidak bertemu. Di lain waktu, jika ada kesempatan, pasti akan membawa murid kecilku untuk mengunjungi sekte Anda. Guru besar. Dengan senang hati menjadi murid bagi seorang junior. Sepertinya hubungan mereka tidak biasa ya. Ayo, biarkan kakek melihat. Hei, Xiao Tan, sepertinya kamu sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Sebelumnya saya masih bilang, agar kamu bertunangan dengan orang yang tidak berguna ini. Sekarang setelah dipikir-pikir, hahaha, itu benar-benar tidak layak untukmu. Kakekku, Anda bercanda. Kakek juga baru tahu tentangmu setelah keluar dari tempat tertutup. Hanya karena kamu memanggilku kakek. Aku juga tidak bisa membiarkanmu menderita. Orang tua ini tidak tahu apakah dia tulus atau berpura-pura. Kakekku. Jangan sungkan-sungkan dengan kakek. Ini bukan tempat bagi Zhongzhu untuk mengobrol santai. Lalu apa yang Zhongzhu Zhao rasa seharusnya dilakukan di sini? Apa kamu ingin membunuh orang yang tidak bersalah? Alasan yang sangat dipaksakan. Hanya orang bodoh yang percaya. Menurut apa yang dia katakan, semakin lemah kemampuan, semakin bisa mencapai 9 rahasia. Tidak peduli benar atau salah. Layak dicoba. Hahaha. Kalau semudah itu, sudah ada yang memahaminya. Apa mungkin kamu yang mendapatkannya? Itu juga benar. Mencari tuan rumah, aku lihat kamu masih muda. Aku beri saran, jangan sembarangan cari masalah. Aku juga menasihati kamu. Usia segini sudah waktunya beristirahat, jangan sok tua dan sombong. HMPH, kamu begitu menargetkan kami. Apakah kamu tidak ingin menyerahkan posisi tuan rumah sekte Haotian ini kepada guruku? Kamu masih terus memanggilku aku. Aku tidak melihat di mana kamu pantas mendapatkan gelar itu. Begitu ingin menjadi pemimpin Haotian Sek. Ayo, datanglah dan ambil sendiri. Tidak bisa diajak bicara. Baik hati memperingatkanmu. Tapi kamu tetap ingin mencari jalan sendiri menuju kematian. Karena kamu tidak tahu apa itu berani bertaruh harus siap menerima konsekuensi. Mari biarkan aku mengajarkanmu. Wulau Guai, apakah kamu benar-benar ingin melawan Haotian Sek? Kamu tidak cukup layak. Dia tidak cukup layak. Kalau begitu, apakah aku cukup? Kakek. Xiao Wushan. Kamu berada di tingkat 7 dari wilayahmu. Kekuatanmu cukup baik. Han Er, kamu tidak layak memanggil namaku. Kamu adalah darah dagingku. Aku tidak layak, siapa yang layak? Kau mencabut tulangku. Membuatku menjadi orang yang tidak berguna. Masih bilang aku adalah darah dagingmu. Segala sesuatu yang kau miliki adalah pemberian dariku. Mengambil satu tulang, lalu bagaimana? Ini sudah diakui. Hidup lama-lama melihat hal ini. Raksasa di dunia kultivasi. Bisa melakukan hal seperti ini kepada putrinya sendiri. Judul yang bagus. Harimau pun tidak memakan anaknya.
Orang sepertimu sama sekali tidak layak menjadi ayah. Orang seperti kamu ini. Di kampung halaman saya sudah dieksekusi. Kamu bisa kembali ke Haotian Sek kapan saja. Tapi kamu belum bisa duduk di posisi pemimpin sek. Tenang saja. Saya tidak akan kembali. Saya juga tidak ingin duduk di posisi pemimpin sek. Sejak kecil, apapun yang saya lakukan selalu lebih baik dari dia. Tapi kamu tidak pernah menunjukkan senyummu padaku. Seolah-olah apapun yang saya lakukan tidak pernah memuaskanmu. Kamu menaruh semua perhatianmu padanya. Kamu memberikan semua hal baik padanya. Bahkan masa-masa sulitku juga. Ah. Sejak kalian mengambil tulangku, kalian tidak lagi menjadi keluargaku. Meskipun sekarang saya hanya tersisa dengan kultivasi tahap Qi, tapi saya akan membuat murid saya lebih kuat daripada kalian. Saya melihat sendiri kehancuran sekte Haotian. Kehancuran sekte Haotian. Hanya dengan dia. Bagaimana bisa tidak percaya? Meskipun kamu telah mempelajari Jiumian, tidak akan bisa menggoyang sekte Haotian. Jika ada seluruh warisan dari nenek moyang. Warisan nenek moyang ada dalam pikiran ilahi. 7 sekte besar telah memanfaatkan selama 100.000 tahun dan belum pernah menguasai setengahnya. Kamu ingin mendapatkan semuanya. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai murid langsung dari pendiri? Murid langsung. Saya bukan. Tapi guru saya mungkin saja. HMPH. Lelucon, pendiri tidak pernah menetapkan murid langsung. Begitu juga dengan pendiri 7 sekte besar. Hanya berdasarkan dia. Oh. Apakah berani bertaruh? Bertaruh. Ayah ini, orang yang tidak berguna, penuh akal. Harus lebih hati-hati. Hahaha. Bulan purnama di langit. Bagaimana bisa khawatir dengan debu di tanah? Tunggu sampai melihat pikiran leluhur. Jika dia menerima guruku sebagai murid langsung, maka kamu harus mengembalikan tulang bumi yang ada padanya. Guru, jika tidak bisa, kamu lihat bagian mana dari tulangku yang baik. Ambil saja, itu milikmu. Kamu tidak menghargai hidupmu. Bagaimana mungkin guru besar mau menjadikanku muridnya? Tenang saja, guru. Jangan bilang kamu mau jadi muridnya. Bahkan jika dia jadi muridmu, itu juga bisa. Sudah saatnya seperti ini. Jangan bercanda lagi. Sampai guru menjadi muridku. Tak ada yang berani menyentuh dia lagi. Nanti aku jadi muridnya. Dia juga muridku. Harus menghormati urutan generasi. Nanti aku akan cabut ubun-ubunnya. Semua bisa ikut aku ke tempat rahasia nenek moyang. Saksikan. Ini adalah tempat rahasia nenek moyang yang legendaris. Konon ini adalah tempat leluhur memahami jalan. Adalah tempat asal seluruh dunia latihan abadi. Tunggu sebentar semuanya. Biarkan aku membuka dunia rahasia ini. HMPH. Oke. Hai. Apa yang terjadi? Tidak ada reaksi? Apa mungkin guru pendiri tidak mengizinkan masuk? Sia-sia. Ayo, aku bilang nenek moyang tidak menyukaimu. Bahkan pintu pun tidak membiarkanmu masuk, HM. Hahaha. Ayah, mohon tunggu sebentar. Mungkin ada masalah dengan larangan ini. Larangan ini ditinggalkan oleh guru besar. Tidak mungkin ada masalah. Zhao Wuxiang, kau memang kejam. Bahkan tidak mengampuni putrimu sendiri. Grandmaster besar. Bagaimana mungkin orang seperti kamu, makhluk hina, bisa masuk ke tempat rahasia? Makhluk hina? Kamu bilang aku. Ah, benar juga. Lihat apa yang tertulis di atas itu. Kalau bukan setan, ya pasti anjing. Tak tahu ada lubang anjing apa tidak, mungkin bisa kamu gunakan. HMPH. Jangan tertawa, bocah, kau cari mati. Kalau mau membunuh dia, langkah pertama adalah melangkahi mayatku. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan melukai Zhao Wuxiang, sebagai salah satu dari 3 sekte utama?
Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Masih sempat untuk berhenti sekarang. Kalau tidak, akan membuat leluhur roh marah dan menghancurkan sekte Haotianmu. HMPH. Bagaimana mungkin leluhur roh akan turun tangan demi seorang kecil tak dikenal? Saya sih tidak, tapi guru saya belum tentu. Dia bisa memahami 9 rahasia. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang sangat menghargainya. Kalau tidak percaya, biarkan guru saya pergi untuk membuka larangan itu. Baiklah, saya akan memberinya kesempatan kali ini. Saya bahkan belum pernah masuk ke tempat rahasia. Bagaimana bisa membuka larangan? Tenang saja, guru. Anda bisa memahami 9 rahasia. Membuka larangan ini bukanlah hal yang sulit. Tapi, ayahku bahkan tidak bisa membukanya. Hanya kamu yang tidak berguna ini yang bisa membukanya. HMPH. Aku benar-benar telah membuka mekanismenya. Aku benar-benar telah membuka larangannya. Lihatlah, guru. Aku bilang, nenek moyang sangat menghargaimu. Larangan yang bahkan tidak bisa dibuka di lapisan 7 bumi ini benar-benar terbuka. Ternyata dia membukanya seperti itu. Tak heran dia dipilih oleh pendiri. Itu disebut melihat dengan baik. Bukan melihat dengan suka. Kalau dia bisa membuatmu berkata seperti itu, pasti sihir. Pasti itu sihir. Di tempat rahasia, harus ada jimat yang ditinggalkan oleh guru pendiri untuk membukanya. Kalau kamu mengulurkan tangan, bisa membukanya. Ini bukan sihir apalagi kalau bukan sihir. Benar. Itu adalah sihir. Apakah itu sihir? Masuklah dan tanyakan pada guru agung, pasti tahu. HMPH. Energi spiritualnya kental seperti awan. Memang tidak salah lagi, ini adalah tempat rahasia nenek moyang. Kalau bisa berlatih di sini selama setengah tahun, tidak perlu khawatir tidak bisa mencapai tahap transformasi jiwa. Tentu saja. Apakah itu pikiran nenek moyang? Silakan duduk di sini terlebih dahulu. Jangan mengganggu istirahat pikiran. Saya, Zhao Wuxiang, menghadap kepada Yang Mulia Sang Pendiri. Manusia. Saya, Zhao Wuxiang, menghadap kepada Yang Mulia Sang Guru. HMPH. Saya, Zhao Wuxiang, menghadap kepada Yang Mulia Sang Guru. Apa yang dimaksud dengan menghadap adalah menghadap 10.000 kali lagi. Kesadaran leluhur juga tidak akan bangun. Hahaha. Larangan di dunia rahasia tidak bisa dibuka. Kesadaran leluhur juga tidak bereaksi. Aku lihat dia. Sama sekali tidak dipandang oleh leluhur. Kejayaan sekte Haotian akan runtuh. Kesadaran leluhur sudah ada selama 100.000 tahun. Sisa kekuatan ilmunya tinggal sedikit. Tidak akan bangun sebelum saat kritis. Sepertinya kalian semua sia-sia datang ke sini. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Ngomong apa sih kekuatan ilahi? Nah, kamu tahu nggak, orang yang bicara seperti ini padaku terakhir kali. Apa akibatnya? Aku tebak, kamu cabut mahkota orang lain. Atau tulang punggungnya. Atau tulang ekornya. Kalau suka banget sama tulang, kenapa bilang kamu bukan anjing? Mencari mati. Zhao Wuxiang. Ini adalah tempat yang sangat rahasia. Apakah kamu berani bertindak? Setelah keluar dari tempat rahasia, aku pasti akan membuatmu hancur lebur. Kita bicarakan setelah keluar. HMPH. Hanya memiliki kekuatan tanpa tujuan. Sayangnya, dia seorang idiot. Tang, kamu bisa membuka larangan. Mungkin juga bisa membangkitkan kesadaran ilahi. Aku sendiri bahkan tidak tahu bagaimana cara membuka larangan itu. Sekarang, guru, kamu sudah mempelajari 9 rahasia. Dan sudah membuka larangan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menghargaimu. Kamu pergi bangunkan kesadarannya, tidak ada masalah. Iya, Tang Er, coba saja. Apa yang harus aku katakan? Katakan apa saja yang terlintas di pikiranmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu membangunkan pikiran suci guru pendiri. Ketua muda Zhao Tan melapor kepada guru pendiri. Seorang yang tidak berguna. Bahkan tidak mau berlutut.
Kalau nanti membuat guru pendiri marah, lihat apa yang akan terjadi padamu. Ah ah, lihat saja, aku sudah bilang. Inilah akibatnya kalau membuat pendiri marah. Tenang saja, dia baik-baik saja. Mulai hari ini, kamu menjadi pewarisku. Segala milikku. Kamu bisa menguasainya. Tang Er. Tang Er, Tang Er. Tidak mungkin, Guru Agung pasti salah. Bagaimana mungkin dia menerima dia sebagai pewaris? Guru Agung sendiri yang mengatakannya. Kalian tidak percaya. Ini pasti konspirasi dan tipu muslihat. Maha Guru, Anda pasti salah paham. Dia hanyalah orang yang tidak berguna di tahap latihan energi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi murid langsung Anda? Yang hina ini. Ah, Yang R. HMPH. Ah, Maha Guru. Anak itu tidak bersalah. Mengapa kamu memperlakukannya seperti itu? Kalian tahu kesalahan kalian. Kau bahkan tidak menyadarinya. Uh. Apakah ini yang disebut tulang bumi yang dirampas? Rasa sakit mencabut tulang sulit dibayangkan. Apalagi itu adalah kerabat dekat. HMPH. Mencari mati. Satu detik membunuh tingkat 7 di dunia bawah. Tidak bisa membayangkan seberapa hebat wujud asli nenek moyang. Jika bisa melihat wujud asli nenek moyang, mati pun tidak akan menyesal. Tang Er melihat tulang dan langsung menyerang. Masih bilang kamu bukan anjing. Bodoh, kamu mencari mati. Ah, Zhao Wuxiang, ayah. Sifatnya kejam. Untuk orang yang berlatih kultivasi, akan mencabut kekuatan kedua orang ini. Sebagai hukuman. Ah. Kenapa tidak bisa dibuka lagi? Kakak besar. Kamu. Luka-lukamu ini. Kekuatanmu. Semua karena bocah kecil bernama Xiao itu. Adik kedua, kamu pasti akan membunuhnya. Bantu aku membalas dendam untukku dan Yang Er. Tapi kita di Hao Tianzong. Meskipun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tetap tidak bisa lolos dari kematian. Paman kedua adalah dia. Dia terlihat sangat familiar. Paman kedua adalah dia. Dia merusak kemampuan aku dan ayah. Wu Lao Guai ingin melindungi anak ini, Zhao Ergo. Jika kamu berani merepotkan mereka lagi, itu bukan sekadar kehilangan kemampuan. HMPH, sekadar Yun Lanzong, berani menjadi musuh kami, Hao Tianzong. Saya sarankan kamu segera pergi. Seluruh keluarga ini, kecuali Xiao Tan, semua bodoh. Saudara kedua, jangan bertindak di sini. Kita pergi. HMPH. Guru besar. Mereka tidak berani bergerak di luar wilayah Master Ancestor. Kalau mereka pergi dari sini, tenang saja, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah besar. Kamu harus menjaga Tang Er dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku hampir lupa bahwa kamu adalah pelayanku. Tugas menjaga orang seperti ini harus kamu lakukan. Kamu, Ying Er. Kamu ikut kembali ke King Yunmen saja. Kakek sudah memutuskan seperti itu. Berani pulang diam-diam. Nanti nasibnya sama seperti kakakmu. Setidaknya akan dikurung 10 tahun. Masih bengong saja. Kamu tidak bisa membiarkan kami berdua berjalan kembali sendirian, kan? Aku pergi untuk menjaga Tan Er. Itu tidak ada hubungannya denganmu.
Selama bisa berpegang erat pada kaki guru besar, maka sekte Yunlan kami akan aman. Hahaha. Ini adalah D aku. Itu adalah bantuan dari Shenian yang merebutkannya kembali untukmu. Lalu dia tidak mati, tapi kekuatan mereka telah dihancurkan. Mungkin seumur hidup mereka hanya bisa menjadi satu. Jadi, apakah kamu berharap mereka mati atau tetap hidup? Aku juga tidak tahu. Ini adalah sup ini menyeimbangkan yin dan memperkuat yang. Masih bisa memperkuat latihanmu. Minumlah lebih banyak, itu baik untukmu. Aku berhasil menembus. Apakah aku sudah membangun fondasi? Salah satu dari 10 binatang buas kuno, Zulong. Sup dari dagingnya sangat cocok untuk membangun fondasi. Apakah ini sup yang kamu masak? Sungguh bisa membuatku membangun fondasi. Bukan dia yang memasaknya. Bagus sekali, Tang Er. Kamu akhirnya pulih dari pemulihan. Ying Er, kenapa kamu datang? Kakek yang menyuruhku datang. Dia khawatir dengan orang itu. Aku tidak bisa menjaga dirimu. Kau, kamu bisa membangun fondasi secepat ini. Pasti karena pikiran leluhur. Pikiran leluhur. Cepat ceritakan padaku apa yang terjadi setelah aku pingsan. Menghadap kepada Elders Agung. Ayah, aku dan paman kedua telah mencari di semua buku kuno, tapi tidak menemukan cara untuk memulihkan kekuatan. Dalam buku kuno tidak ada warisan dari pendiri. Pasti ada dari kakak besar. Maksudmu adalah tangkap Zhao Tan kembali untukku. Sedangkan yang bernama Xiao itu. Warisan pendiri terlalu rumit. Hanya mengandalkan sekte Haotian sulit untuk menguasainya sepenuhnya. Keluarga Anda adalah sekte yang didirikan oleh nenek moyang yang unik. Saya berharap bisa merenungkan bersama dengan keluarga Anda. 3 hari lagi akan diadakan pertemuan 7 sekte. Posisi kedua ini. Saya mohon kepada elders besar untuk menjaga posisi saya di sekte Haotian. Haha, baiklah, baiklah. Aduh, kamu ini benar-benar rakus. Sudahlah, jangan makan lagi. Xiao Bai, ada tamu datang. Ayo sambut. Kita harus hati-hati. Ngapain harus begitu hati-hati? Kan cuma 2 orang yang belum mencapai dasar fondasi. Sampah. Kamu nggak tahu apa-apa. Gadis kecil dari sekte Yunlan juga di sana. Kalau tidak, kita berdua akan setengah langkah menuju dunia. Ayo datang sini. Siapa? Kucing kecil? Meo 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 meo. Aduh, jangan main-main. Lakukan hal yang benar. Siapa yang harus dicari? Sudah berapa kali kukatakan. Tangkap detektif Zhao. Bunuh semua orang. Aku tidak berkata apa-apa. Ini. Rusa ilahi Baide, cepat lari. Sekte Haotian ini sudah tidak ada orang lagi. Bahkan tidak mengirimkan satupun derang. Hei hahaha. Sekte Haotian seharusnya tidak akan berhenti di sini. Apa rencanamu ke depan? Setelah kompetisi besar di dunia roh, akan ada pertemuan 7 sekte utama. Aku akan berusaha mendapatkan dukungan dari sekte lain. Terutama dari aliansi Tiandao yang mendukung kita, sekte Yunlan. Pasti mereka akan terus mendukungmu. Terima kasih banyak. Sudah lama sekali menemani saya. Kita adalah sahabat baik. Apa yang kamu sungkan padaku? Sahabat bersatu. Kekuatan kita tak terputuskan. Tapi ngomong-ngomong, kamu tidak mempertimbangkan untuk mengganti murid. Lagi pula, kamu adalah murid langsung dari sang pendiri. Tidakkah seharusnya mencari murid yang berbakat luar biasa? Meskipun dia tidak luar biasa.
Tapi bagiku, dia unik. Apa ada yang salah di wajahku? Kamu terlihat aneh. Sangat aneh. Apa yang aneh? Di sini yang aneh. Jangan-jangan kamu suka dia. Dia adalah muridku. Kamu berpikir apa sih? Syukurlah kalau bukan itu. Kamu begitu cantik. Badanmu juga bagus. Tapi jangan sampai diserang laba-laba. Kenapa? Aku cuma mau mendekatimu saja. Aku mau mendekatimu. Haha. Ini hal yang jarang terjadi. Siapa ya? Baiklah. Hahaha. Kata-kata mencuri lihat kita mandi. Apa niatmu sebenarnya? Aku tidak. Aku hanya kebetulan lewat sini. Sungai ini panjangnya ratusan mil. Bagaimana mungkin kamu kebetulan lewat? Ini itu. Baiklah, Yan Er. Dia juga tidak melihat apa-apa. Iya, aku benar-benar tidak melihat. Kamu bersumpah. Aku bersumpah. Jika aku melihat sesuatu, biarlah aku disambar petir. Hei, lihatlah. Tidak ada masalah, melihat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap saja guruku terbuka pikirannya. Lagi pula kamu juga tidak ada yang bisa dilihat. Nama saya Xiao. Aku akan mencungkil matamu. Dua orang sampah bahkan tidak bisa mengatasi mereka yang setengah langkah ke kaisar. Kakak, mau tidak? Aku akan turun tangan sendiri. Lupakan saja. Segera akan ada pertemuan. Aliansi surga pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Aduh, kamu bilang kamu makan sosis bakar saya. Dan bahkan ikut saya kembali ke King Yunmen. Kapan kamu memicu petaka? Sial, tepat saat saya bersumpah. Saya pikir petir hari itu menghantam saya. Kalau bukan karena saya menahanmu, kamu sudah lenyap sejak lama. Sudahlah, kamu simpan saja untuk menjaga rumah. Mimi, manusia bodoh. Ayo sini. Si putih punya temper yang buruk. Hati-hati, dia bisa mencakar kamu. Si hitam. Sembarangan biarkan orang menyentuh. HMPH, saya ini setidaknya sudah setengah langkah ke tingkat bumi. Masih bisa dicakar oleh seekor kucing. Anjing hitam itu kotor sekali. Saya tidak mau. HMPH. Xiao Bai minta pelukan dari kakak. Lihatlah wajahmu yang menjijikan itu. Seperti orang gila. Kenapa harus mengurusi Xiao Bai? Biarkan kakak memeluk sebentar. Aduh, menyebalkan sekali. Haha. Ada apa? Xiao Bai mencakar saya. Kamu yang setengah langkah ini bisa dicakar kucingnya. Kamu bersiap-siaplah. Besok akan ada pertemuan tempat duduk dari Tian Daomeng. Baiklah. Tian Daomeng adalah satu-satunya sekte yang aku dirikan. Apakah kita harus kembali? Pertemuan tempat duduk akan diselenggarakan oleh sekte utama dari Xianmen. Didirikan untuk memperkuat posisi dari 7 sekte besar. Selama 100.000 tahun ini, Tian Daomeng tidak pernah kehilangan posisi pertama. Kecuali kali ini. Nanti jangan sembarangan bicara, ya. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi sekutu dari Tian Daomeng, kita juga tidak boleh menjadi musuh mereka. Tenang saja, guru. Pada saat yang penting, aku tidak pernah mengecewakan. Berhenti. Kalian siapa? Aku Xiao Tan, pemimpin sekte King Yun. Datang untuk mengikuti pertemuan 7 sekte utama. Aku belum pernah dengar tentang sekte King Yun. Pergi dari sini. Kami meraih posisi pertama di kompetisi pintu surga. Jadi kali ini, kursi tidak akan bergulir lagi. Aku akan mengambil nyawa kalian. Kamu adalah murid dari aliansi jalan surga. Benar. Kamu gila? Baru saja bilang tidak ingin bermusuhan dengan aliansi jalan surga. Kamu. Orang-orang seperti mereka tidak layak menjadi murid aliansi jalan surga. Aku sedang membantu mereka membersihkan pintu. Membersihkan pintu. Dengan sampah sepertimu, pantas saja.
Bersihkan pintu masuk. Dengan sampah sepertimu, pantas saja. Aku kira anjing mana yang menggonggong. Ternyata kamu ya. Sampah ini hanya pantas untuk berbicara omong kosong. Jika kamu membunuhnya, kembali ke sekte Haotian. Jabatan ketua sekte adalah milikmu. Ada pepatah lama yang mengatakan, marmot memberi selamat tahun baru kepada ayam. Dengan niat jahat. Kalian buat guruku pulang. Mungkin karena dia peduli dengan warisan nenek moyangnya. Ayahmu tidak perlu bicara banyak dengannya. Berani melawan murid dari sekte jalan surga. Dia sudah seperti orang mati. HMPH. Kamu sebaiknya kembali ke gerbang awan biru dulu. Kalau tidak, nanti terlambat. Tak apa-apa, Tian Daomeng mau cari masalah sama aku. Kemanapun pergi, tetap tidak berguna. Jin Zong kehilangan 2 anggota dari domain bumi. Posisi ketiga di atas sana mungkin tidak akan stabil. Semakin kecil tubuh, semakin besar kekuatan. Kalau mau merebut posisi di Hao Tianzong. Aku bukan menargetkan kalian. Aku maksudkan, setiap orang di sini tidak pantas. HMPH. Dia begitu menghina kalian. Kalau diganti dengan saya tidak bisa tahan. Lelucon yang sangat besar. Sejak 100.000 tahun yang lalu, guru besar mengundurkan diri dari posisi pemimpin aliansi. Tidak ada yang bisa menjadi pemimpin aliansi lagi. Kalian hanya menggunakan tipu daya untuk menipu pikiran ilahi. Kalian benar-benar menganggap diri kalian sebagai penerus guru besar. Kau benar-benar mendorong kami ke jalan kematian. Ah, guru, tenang saja. Saya sudah pernah mengatakan ini. Hal yang telah dilakukan. Kapan kamu merasa kecewa? Kali ini berbeda. Tian Daomeng mewakili seluruh dunia kultivasi. Ini juga merupakan sekte yang ditinggalkan oleh sang pendiri. Jika kita melawan mereka, berarti kita melawan seluruh dunia kultivasi. Juga berarti melawan sang pendiri. Tenang saja, duduklah dengan nyaman. Melawan diriku sendiri. Aku memukul diriku sendiri. Kamu hanya perlu mengikuti aku kembali ke sekte. Sekte kami bisa pergi ke aliansi Titi Langit untuk menjelaskan dan melindungi kamu. Adapun murid tidak berguna sepertimu, HMPH. Aku mati pun tidak akan kembali bersamamu. Kamu tidak berhak menjadi ayahku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Oh, lupa kalau kamu sendiri tidak punya kekuatan untuk berlatih. Ya. Hahaha. Biarkan aku yang mengurus Zhao Ergo. Kemampuanmu yang sedikit ini sebaiknya jangan mempermalukan diri. Kau Wulau. Aneh. Apakah kau benar-benar ingin melawan seluruh dunia kultivasi? Dan juga guru besar demi 2 orang yang tidak berguna ini? Jangan bilang guru besar tidak ada. Meskipun dia ada di hadapanku. Aku juga akan bersumpah untuk melindungi mereka sampai mati. Orang tua ini benar-benar berakting dengan baik. HMPH. Tuan Wu. Kau sangat berkuasa ya. Dia begitu menghina kalian. Kalau aku, sudah tidak bisa tahan. Seandainya aku tahu kalian akan datang, aku akan menjemput kalian. Yaner juga tidak memberitahu kakek sebelumnya. Anak ini. Jalan tidak jauh. Jalan 2 langkah sudah sampai. Hahaha. Guru, ada tempat di sana, kita duduk di situ. Itu adalah tempat persatuan jalan surga. Kalian juga layak duduk di situ. Pintu Qingyun adalah yang pertama dalam perlombaan para dewa. Kalau kita tidak layak, siapa yang layak? Oh iya, aku hampir lupa tentangmu. Keterampilan sudah hilang. Kalau kamu ikut kompetisi besar di sekte, sepertinya hanya akan disiksa. Hahaha. Lebih baik tidak usah. Identitas aliansi jalan surga sangat khusus. Kita tidak bisa menghadapinya. Bagaimana kalau kalian duduk di sini? Duduk saja di situ. Ah, dia benar-benar berani duduk di sana. Ini terlalu berani untuk siapapun. Tian Daomeng adalah aliran utama dalam dunia kultivasi. Bahkan didirikan langsung oleh pendiri utama. Kalian duduk di posisi dia. Kalian tidak menghormati pendiri utama sama sekali. Datangkan orang. Tangkap kedua orang ini untuk saya. Berhenti, Wu Lao Guai. 7 sekte utama sebenarnya satu keluarga. Kamu bersekutu dengan orang luar. Mengkhianati sesama sendiri. Apakah kamu layak terhadap guru pendiri? Apakah kamu layak terhadap leluhur dan nenek moyang? Kamu.
Karena Tian Dao Meng ini didirikan langsung oleh guru pendiri. Maka sebagai murid langsung dari pendiri utama, tidak ada salahnya bagi guruku untuk memegang posisi ini. Bahkan di posisi ini, dia juga bisa duduk sebagai pemimpin Tian Dao Meng. Tuanmu, betapa hebatnya kekuatanmu. HMPH? Ah. Elder besar. Dia yang mendorong gadis kecil itu duduk di posisi kamu. Dan bilang ingin menjadi pemimpin Tian Dao Meng hari itu juga. Ini tidak hormat kepada Anda dan guru besar. Selain itu, orang tua Wu ini tidak hanya tidak menghentikan. Dia malah membelanya. Tolong, Yang Mulia, bertindaklah. Bunuh kedua orang itu. Tadi kamu bilang ada yang ingin menjadi ketua aliansi Tian Dao. Benar. Itulah dia. Dia bilang tidak ada yang bisa menjadi ketua aliansi Tian Dao. Hanya gurunya yang bisa. Tahukah kamu bahwa posisi ketua aliansi Tian Dao sejak zaman dahulu hanya bisa diduduki oleh satu orang? Saya benar-benar tidak tahu siapa yang menetapkan aturan itu. Pendiri Tian Dao Meng adalah guru agung dan 6 leluhur. Setelah 6 leluhur wafat, pendiri mengasingkan diri di pegunungan. Tidak lagi terjun ke dunia. Jabatan pemimpin tetap kosong hingga sekarang. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tak terhitung pahlawan yang berani menduduki jabatan ini. Apakah kalian berani? Oh, setengah dewa. Itu hanya omong kosong darinya. Ketika tidak bisa dianggap serius, cepat minta maaf kepada sang elders. Aku takut dia tidak bisa menanggungnya. Kau benar-benar sampah yang suka bercanda. Sang elders adalah yang terkuat di dunia kultivasi saat ini. Hanya selangkah lagi menuju dewa. Kau bisa bertemu sang elders. Itu sudah merupakan berkah dari 100 kehidupan. Masih tidak bisa menanggungnya. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai nenek moyang. Iya. Ini adalah hasil karyanya. Permintaan maaf harus disampaikan. Tapi harus disampaikan kepada para leluhur. Silakan datang dan berlutut. Kamu berlutut, itu tidak masalah bagiku. Tapi aku khawatir mereka tidak sanggup. Bisa membuat 7 orang itu tidak sanggup. Sekarang hanya ada 1 guru leluhur. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pendiri sekte? Ya. Kalau begitu, kalian tidak percaya. Lihat ini. Ayo kita lanjutkan. Lilin suci retak. Sepertinya keenam pendiri benar-benar tidak mampu menanggung sumpah ini. Dia hanyalah seorang yang tidak berguna. Bagaimana para pendiri tidak mampu menanggungnya? Pasti dia yang melakukan sesuatu pada altar suci itu. Iya, pasti dia. Bocah, kau mencari mati ya? Jangan berhenti. Kakak tua, tenangkanlah diri. Ini salah muridku yang tidak mengerti. Biarkan aku menanggung hukumannya. Guru, jangan diam saja. Jika kau berkata lagi, jangan lagi menganggapku sebagai gurumu. Semua ini salahku. Bahkan jika saya mati, saya akan membuatmu hidup. Ayo. Belum cukup. Tang, jangan minum lagi. Ying. Cukup? Cukup atau tidak bukan urusanmu. Tian Dao Meng didirikan oleh saya. Dunia kultivasi ada karena saya. Saya yang berbicara. Tidak ada yang bisa menentukan. HMPH. Buka mata kalian yang lebar-lebar. Siapa sebenarnya aku? Oh. Guru besar, diam. Oh. Guru saya bahkan belum tahu identitas saya. Aha, silakan masuk, kalian bertiga. Hahaha, silakan. Hahaha. Ha.
Hahaha. Hari ini aku datang terutama untuk melihat kondisi luka kecilmu, Xiao Tan. Apakah kakek bisa membantu? Terima kasih, kakekku, atas perhatianmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hahaha. Kalau begitu, baguslah, baguslah. Jadi aku tidak mengganggu waktumu beristirahat. Yaner, kakek, kamu tinggal di sini. Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja sama kakek. Kalau tentang kamu, kembali dan terus menjalani hukuman. Kenapa? Kenapa harus banyak tanya? Kakek bilang kamu harus sabar, jadi kamu harus sabar. Aduh. Hahaha. Kalau begitu, saya pamit ya. HMPH, kau hewan. Tuan. Tunggu. Kami, sekte Haotian, telah ada selama lebih dari 100.000 tahun. Meskipun dia adalah nenek moyang. Lalu apa? Raja memerintahkan bawahannya untuk mati. Aku tidak bisa tidak mati. Bagi dunia kultivasi, pendiri adalah dewa. Satu-satunya dewa. Lalu katakanlah, apakah dewa akan peduli dengan hidup dan mati manusia? Lalu apa yang harus kita lakukan? HMPH. Itu adalah dewa. HMPH. Jadi, apakah kamu percaya bahwa aku adalah nenek moyang? Kalau kamu nenek moyang, berarti aku harus memanggilmu guru. Itu juga perlu dipikirkan. Nenek moyang ini pasti sudah tua dan jelek. Tidak seperti aku yang masih muda. Ya. Tampan, hahaha. Hanya kamu yang bisa kuhadapi dengan sifat seperti ini. Jangan terlalu keras kepala di lain waktu. Nyawa itu yang paling penting. Menderita sedikit tidak ada salahnya. Akan saya lakukan, guru tercintaku. Saya bukan apa-apa untukmu. Tidak apa-apa, ini orang Wu. Guru, silakan istirahat dulu. Kucing yang sangat dimanjakan. Tidak heran bisa mencakar saya. Kalian berdua harus minta maaf dengan baik kepada nenek moyang. Dengar tidak? HMPH. Bocah nakal, terutama kamu. HMPH. Ahahaha. Maestro. SHH. Kamu. Kenapa dia tampak sama persis dengan nenek moyang? Apakah dia sebenarnya nenek moyang? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sudah 10.000 tahun tidak muncul. Mungkin sudah naik ke dunia atas. Kamu pasti palsu terhadap dia. Hanya sedikit mirip saja. Asli atau tidak? Coba saja, pasti tahu. Tangan ini membunuh setengah dewa dalam sekejap. Dan sangat mirip dengan pendiri. Dia adalah pendiri. Guru. Apakah guru besar sudah memaafkan kami? Sudah memaafkan. Kalau begitu, baguslah. Hutang hari ini. Akan saya hitung lagi nanti. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Sepertinya saya bermimpi. Mimpi bahwa mereka semua memanggilmu guru besar. Kenapa kamu tidak memberitahunya kebenarannya? Aku akan menceritakan sebuah cerita.
Dahulu ada seorang mahasiswa. Dia berasal dari tempat yang jauh. Apa itu mahasiswa? Yaitu yang tidak bisa bangun pagi. Tidak bisa tidur di malam hari. Selalu datang tepat waktu ke kelas. Selalu juara dalam makan. Di dunia nyata sangat acuh tak acuh. Sekelompok orang yang menyerang dengan keras di internet. Apakah dia orang yang hebat? Mahasiswa ini berusaha keras untuk pulang. Mencoba segala cara. Tapi tidak bisa menemukan jalan pulang. Akhirnya dia menyerah. Melompat dari tebing. Apakah dia mati? Dia mengalami luka parah. Tapi yang ajaib adalah, dia cepat sembuh. Dia pasti telah meminum ramuan ajaib. Dia tidak meminum apa-apa. Dia juga sangat aneh. Jadi dia berencana untuk bunuh diri lagi. Bunuh diri lagi. Apakah dia berhasil? Dia mencoba berbagai cara. Menggorok leher, gantung diri, dan bertarung dengan binatang buas. Membuat perangkap kematian. Tapi semuanya gagal. Akhirnya dia memikirkan untuk bunuh diri dengan racun. Dia mencari semua racun yang bisa dia temukan. Dan menelannya sekaligus. Tapi selain diare dan pingsan, tidak ada efek sama sekali. Akhirnya bahkan perutnya tidak bereaksi. Pasti dia sangat putus asa, kan? Awalnya iya. Kemudian dia mulai hidup seperti orang biasa. Menikah dan memiliki anak. Dia membeli sebidang tanah. Bersama istri dan anak-anak tinggal di desa. Hidup tenang dan nyaman. Dia ingin terus seperti ini. Tapi dia lupa. Dia tidak akan menua. Juga tidak akan mati. Apakah dia dewa? Mereka semua menganggap dia sebagai dewa. Segala sesuatu selalu dia yang diminta. Dia juga tidak menolak. Tapi seiring berjalannya waktu, itu jadi masalah. Lalu kenapa dia tidak pindah saja? Pindah? Tentu saja pindah. Mereka sudah pindah ke banyak tempat. Tapi tidak bisa lari dari orang. Tidak bisa lari dari waktu. Di hari-hari yang akan datang, istrinya dan anak-anaknya juga meninggal satu persatu. Akhirnya tinggal dia sendiri. Dia sangat menyedihkan. Lalu dia mulai memikirkan, bagaimana agar orang yang paling dia pedulikan, sama seperti dia sendiri, tak tua tak mati. Lalu, apakah dia memikirkannya? Tidak, tapi dia menemukan jalan yang tak terduga. Jalan apa? Jalan latihan. Jalan latihan. Dia menemukan bahwa dalam tubuh manusia dapat menghasilkan semacam energi. Ini membuatnya teringat novel-novel usia yang dibacanya di kampung halaman. Seperti telapak tangan besi dan 8 jurus naga. Semua itu memerlukan dorongan energi. Maka dia mulai berlatih keras seni bela diri. Apakah dia berhasil? Dia bukan seorang jenius. Tapi selama kamu berusaha 99%, orang bodoh pun bisa menjadi jenius. Kalau tidak, ia 999 poin, 9.999 poin. Ada benarnya. Dengan cepat dia menyadari ada yang tidak beres. Meskipun keterampilan bertarungnya hebat. Tapi itu tidak membuat orang hidup lebih lama. Sebaliknya, karena sering terluka, jadi mati lebih cepat. Lalu bagaimana? Novel usia tidak berhasil. Bagaimana dengan novel kultivasi? Akhirnya dia mulai kultivasi. Kultivasi lebih sulit daripada berlatih bela diri. Tapi dia tidak kekurangan waktu. Berlatih bela diri adalah menggunakan energi sebagai alat. Sedangkan kultivasi adalah membangun sebuah jembatan. Jembatan kemana? Kemana saja? Di mana saja? Dengan energi sebagai jembatan. Menghubungkan langit dan bumi. Sampai ke kekosongan yang ekstrim, menjaga ketenangan dengan tekun. Segala sesuatu berfungsi sesuai dengan prinsipnya. Tanpa cara untuk mengamati dan kembali. Bab 16 dari Tao Te Ching. Juga merupakan pelajaran wajib bagi setiap aliran besar. Dia menemukan jalan praktik. Yang membuat lebih banyak orang memulai perjalanan praktik mereka. Buktinya, berlatih spiritual memang lebih efektif daripada berlatih seni bela diri. Membuat orang hidup lebih lama. Itu bagus sekali. Dia memberikan metode latihan ini kepada banyak orang. Di antaranya ada 6 orang yang memiliki bakat luar biasa. Mereka belajar dan berlatih teknik ini siang dan malam. Hingga akhirnya secara perlahan. Sebagai guru dan murid, mereka menjadi sahabat dekat. Sangat baik. Mereka 6 orang memutuskan untuk bersama-sama mendirikan sebuah sekte. Itulah aliansi Jalan Surga, kan? Sejak didirikan, aliansi Jalan Surga telah menjadi kekuatan terkuat di dunia kultivasi. Tidak ada orang atau organisasi yang bisa menandingi mereka. Orang-orang yang datang untuk menjadi murid juga tak henti-hentinya. Kemudian dia membiarkan 6 orang ini mendirikan sekte mereka sendiri, yaitu 7 sekte besar yang ada sekarang. Hari-hari ini tenang dan indah. Dia ingin terus seperti ini. Bahkan pencarian untuk keabadian pun dia lupakan. Sampai
Sampai seseorang memiliki kebaikan dan kejahatan. Para praktisi juga demikian. Sampai salah satu dari 6 orang itu yang paling lemah. Dibunuh. Dibunuh. Ini juga merupakan yang pertama dalam dunia praktisi. Pemicu perang antara kebaikan dan kejahatan. Dalam kurang dari setengah tahun. Semua penyihir jahat telah dimusnahkan. Ini membuatnya mulai menyadari bahwa kematian tidak bisa dihindari. Dan kalimat ini juga terbukti benar selama tahun-tahun berikutnya. Kelima orang yang tersisa. Dalam 3000 tahun berikutnya, mereka satu persatu meninggal dunia. Ketika dia menguburkan orang terakhir, dia memanggil keturunan ke-6 orang itu ke depannya. Memberitahu mereka bahwa dia akan pensiun. Tapi akan meninggalkan satu pikiran untuk melindunginya. Begitu ya. Lalu kamu. Lalu dia. Dia mulai menjalani kehidupan orang biasa lagi. Tapi tidak menikah dan memiliki anak lagi. Juga tidak lagi mencari jalan untuk hidup abadi. Ketika kekuatannya mencapai puncak dunia ini, dia menyadari. Dunia ini dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat. Aturan yang tak terlihat membayangi. Selain dia, tak ada yang bisa lepas dari belenggu aturan ini. Entah dia beruntung atau tidak beruntung. Dunia ini memang ada keberuntungan dan ketidakberuntungan. Seperti ada hitam dan putih. Ada benar dan salah. Ada naik. Ya, kamu beritahu aku sebanyak ini. Maksudnya kamu juga akan pergi, kan? Aku pernah keluar dari dunia ini dan masuk lagi. Sesekali keluar bermain masih oke. Kalau terlalu dalam masuk ke dunia ini, itu tidak baik. Pertanyaan terakhir. Seberapa kuat sebenarnya kekuatanmu? Kalau aku mengeluarkan seluruh kekuatanku, dunia ini akan benar-benar hilang. Di tempat yang gak ada burung ini, masih ada orang. Kami bukan mencari orang, kan? T2 itu. Biarkan dia pergi. Cerewet sekali. Sangat mengganggu. Kalau tidak diusir. Kalau sampai salah bicara, bagaimana? Masuklah. Jangan takut, saya datang untuk minta maaf. Yang terhormat, Nona Zhaotan, selamat pagi. Saya adalah Elders Agung dari Aliansi Tiandao. Menyiksa yang lemah. Takut pada yang kuat. Moral yang rusak. Hilang akal sehat. Saya sudah menyadari kesalahan saya dengan mendalam. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa depan. Jika saya mengulanginya, semoga disambar petir. Di sini saya mengangkat 3 jari. Janji ini terasa agak familiar ya. Aku buatkan kamu sebagai referensi. Bukan aku suruh kamu baca sesuai itu. Kenapa kamu malah mengucapkan yang dalam kurung? Aku ini takut salah ngomong. Ada satu hal lagi. Selama 10.000 tahun, Tiandao Meng selalu tanpa pemimpin. Dengan hormat, Nyonya Zhao, HMPH, 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 biarkan Dewi Zhao menjadi pemimpin kami. Biarkan aku menjadi pemimpin. Kakak tua, Anda bercanda, kan? Anda adalah murid langsung dari pendiri. Menjadi pemimpin aliansi sangat cocok untuk Anda. Kalau begitu, kita sepakat, ya. Saya akan segera kembali dan memberitahu para murid di dalam sekte. Sekarang saya bisa pergi dengan tenang. Ayah, Anda bilang di sini tinggal seekor binatang iblis dari alam ilahi. Benar, dia adalah salah satu dari 10 kejahatan kuno, Xiang Liu. Siapa itu Xiang Liu? Konon katanya dia bertarung melawan sang pendiri selama 3 hari 3 malam. Akhirnya baru sedikit kalah. Dia begitu kuat. Yang bisa membantu musuh kita adalah teman. Dia lebih membenci sang pendiri daripada kita. Siapa? Berani mengganggu istirahatku. Jangan menatap langsung. Akan menyedot jiwamu. Aku, Zhao Wuxian dari Sekte Haotian, memohon agar Tuan Liu turun ke dunia. Manusia dari Sekte Haotian juga harus datang mencari aku. Kami meminta kamu turun ke dunia. Untuk menyelesaikan pendiri dunia kultivasi itu. HMPH. Menarik.
Xiao Bai, tolong jaga dia sebentar lagi. Ada aura iblis. Ternyata itu ular kecil ya. HMPH. Kau yang sudah tua dan tidak mati-mati. Masih hidup setelah aku memenggal kepalamu 3 kali. Bisa hidup selama ini. Sepertinya kali ini aku harus memenggalmu lebih banyak. Kemarin aku terlalu lengah. Kali ini aku pasti akan menelanmu hidup-hidup. Baiklah. Aku juga penasaran apa kemajuanmu selama 30.000 tahun ini. HMPH, aku takut kau tidak akan melepas sanggulmu. Ayo. Tembak jiwa. Kekuatan mentalmu sepertinya sedikit lemah. Tidak mungkin. Aku akan tembak lagi. Masih tidak terasa. Bukan. Iya. Ini tidak bisa keluar. Kenapa ini tidak berfungsi? Pertarungan para ahli ini semuanya tanpa suara. 30.000 tahun yang lalu bisa membuatnya kehilangan fokus sejenak. Kenapa sekarang tidak ada efek sama sekali? Sudah cukup. Sekarang giliran saya. Baiklah, sekarang giliran saya kan? Apa itu ronde besar mereka? Tunggu. Saya akan mengganti jurus. Siang Liu. Ada legenda 9 kepala, setiap kepala memiliki satu keterampilan. Tapi yang terkuat adalah mantra 3 jiwa. Mantra 3 jiwa. Untuk mengendalikan jiwa, menenangkan jiwa, dan memusnahkan jiwa. Bahkan dewa pun tidak bisa menghindarinya dalam 3 putaran. Oh, terima ini. Yaha. Aku, membuatku terkejut. Ayo terima satu serangan lagi dari saya. Ya. Jangan terlalu bangga, saya masih punya satu serangan terakhir. Suaramu sayang sekali tidak dilatih untuk tenor laki-laki. Aduh, sia-sia. Serangan besar saja tidak berguna. HMPH, jangan terlalu bangga. Saya masih punya satu serangan terakhir. Cepatlah, kita sedang terburu-buru. Padam. Kamu sakit. Serangan besar saja tidak berfungsi. Aduh, serangan besar apa? Sekarang giliran saya, kan? Tunggu. Ada apa lagi? Tiba-tiba saya teringat ada yang harus dilakukan. Oh ya. Mereka yang memanggilku datang. Sampai jumpa lagi. Aku akan menghitung sampai 3. Siap untuk pergi. 123 lari. Hei, sudah kuberikan kalian kesempatan, tapi kalian tidak memanfaatkannya. Kau pergi begitu saja. Guru. Apakah kamu masih menganggap saya sebagai guru? Saya tidak akan menjadi ketua aliansi Tiandao. Kenapa? Saya bermimpi. Mimpi tentang dunia lain. Orang-orang di sana tinggal di gua yang mirip dengan tong. Mereka bepergian menggunakan alat yang disebut mobil, bisa menempuh ribuan kilometer dalam sehari. Mereka juga menggunakan alat yang disebut ponsel, untuk mengetahui kehidupan masa lalu dan sekarang orang lain. Seperti opera. Mereka menyebutnya drama pendek. Saya rasa itu adalah dunia yang hanya bisa dijangkau setelah terbang. Saya ingin segera berlatih, agar bisa segera pergi ke dunia itu. Hehe. Apakah itu lucu? Pergi ke dunia itu sangat sulit. Sulit? Di dunia ini belum ada yang tidak bisa saya lakukan. Tapi jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghalangimu. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberitahumu lebih awal. Kamu harus meninggalkan King Yun Song. Kamu tidak akan menemukan guru yang lebih baik dariku. Tapi kamu harus tetap tinggal. Jika aku akan terbang ke dunia atas, mungkin aku bisa membawamu bersamaku. Saat itu kita pasti harus membeli sebuah tempat tinggal yang lebih besar. Pasti ada 3 kamar dan 1 ruang tamu. Dan kita harus membeli sebuah alat sihir yang disebut mobil. Dengar-dengar, mereka memanggil Lausi untuk mati. Dibuat oleh Menzong.
Sebaiknya tambahkan satu ponsel lagi. Setiap hari scroll meme? Ya, bisa juga. Kamu mau pergi? Guru, maafkan saya. Murid tidak bisa pergi ke dunia lain bersamamu lagi. Di kehidupan selanjutnya, murid akan menemanimu lagi. Guru. Guru. Baik. Xiao Bai, kamu harus menjaga dia sedikit lebih lama. Ada aura iblis. Ternyata itu ular kecil. HMPH. Kau yang sudah tua masih hidup. Setelah aku memenggal 3 kepalamu, kau masih bisa hidup begitu lama. Sepertinya kali ini aku harus memenggal lebih banyak kepalamu. Saya ceroboh terakhir kali. Kali ini aku harus menelanmu utuh. Baiklah. Aku juga penasaran, selama 30.000 tahun ini, apa yang telah kamu pelajari? HMPH. Takutnya kamu tidak melepas sanggulmu. Terima seranganku. Menembakkan jiwa. Kekuatanku sepertinya agak melemah. Bagaimana mungkin? Aku sedang menembak. Masih tidak ada rasa. Bukan begitu. Ini tidak bisa keluar. Kenapa ini tidak berfungsi? Pertarungan para ahli ini selalu tenang dan tanpa suara. 30.000 tahun yang lalu bisa membuatnya kehilangan fokus sejenak. Kenapa sekarang tidak ada efek sama sekali? Sudah cukup. Sekarang giliran saya.